Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini sudah memasuki bulan Ramadan yang ke-7. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal saleh kita. Amin. Mengampuni segala dosa kita. Amin. Dengan berkah bulan suci Ramadan. Amin. Adapun pengajian saya lanjutkan sebagaimana yang telah baca dalam kitab Ihyaul Mudin dalam masalah afatul ilmi, bahayanya orang yang berilmu. Oleh sebab itu saatnya kita ini untuk muhasabah. Yang tahu kepada dirinya sendiri itu ya dirinya sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adiyah. Sesungguhnya manusia itu yang tahu kepada dirinya sendiri itu ya dirinya itu yang tahu. Walaupun dia bisa melemparkan 1001 macam alasan, tapi dia yang tahu dirinya jujur atau tidak jujur, dirinya bohong atau tidak bohong, dirinya berbuat karena Allah atau karena manusia, dirinya yang mengetahui. Oleh sebab itu saya lebih banyak membaca soal afatul ilmi ini, bahayanya ilmu. Dalam kelanjutannya, wa qala ta'ala fi qissati Bal'am bin Ba'ur, telah berfirman Allah SWT sejarah kisahnya. Kisah itu dari bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia. Kisah, cerita. Ceritanya tentang seorang alim pada zaman Bani Israil yang bernama Bal'am bin Ba'ur. Buatlah dan bacakanlah oleh engkau Muhammad alaihim kepada mereka orang-orang Bani Israil naba'alladzi atainahu ayatina, tentang berita orang-orang yang telah kami beri ayat-ayat kami. Kami beri kitab, kami beri ayat-ayat kami sehingga dia menjadi seorang alim. Tapi apa yang terjadi? Fansalakha minha, kemudian melepaskan dirinya dari ayat-ayat apa itu, sebagaimana ular yang melepaskan diri dari kulitnya karena kulitnya sudah tua, dan kulitnya ditinggal. Bal'am bin Ba'ur itu ibaratkan kayak ular ini yang meninggalkan kulitnya. Oleh Allah diberi ilmu, diberi kitab, mengerti ilmu, tapi akhirnya salah minha. Kemudian dia melepaskan dari ayat-ayat tadi, fa'adama syaitan, maka diikuti oleh syaitan. Maka naminal ghawin, maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Karena apa? Dia mulai cenderung kepada soal-soal dunia dan mengikuti kepada hawa nafsunya. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Seandainya kami menginginkan, kami angkat dia itu dengan ayat-ayat tadi, tetapi dia lalu cenderung pikirannya kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya, melupakan ayat-ayat Allah yang telah dia miliki karena kalah dengan pengaruh dunia, pengaruh hawa nafsunya yang tidak bisa dia tekan.
Itulah yang bernama Bal'am bin Ba'ura pada zaman Nabi Musa, pada zaman Bani Israil. Famataluhu, maka perumpamaan orang itu yang melepaskan diri dari ayat-ayat Allah itu setelah dia mengetahui, kamatalil kalbi, itu ibaratkan seekor anjing, in tahmil alaihi yalhad wa in tatruku yalhad. Kalau kau halang anjing itu, dia tetap mengulurkan lidahnya menggonggong. Engkau tinggalkan mudah, dia tetap menggonggong. Itu sifat anjing yang selalu menggonggong, yang tidak pernah merasa puas terhadap hawa nafsu. Itulah perumpamaan orang-orang yang melepaskan diri daripada ayat-ayat Allah. Orang alim yang tidak mengerjakan ilmunya. Kayak ular yang melepaskan dirinya dari kulitnya, kemudian diikuti oleh syaitan sehingga dia menjadi orang yang sesat. Disinilah Allah memberikan perumpamaan ibaratkan kayak anjing. Anjing itu kau halau tetap dia mengulurkan lidah dan menggonggong. Kau tinggal pun dia tetap dia mengulurkan lidahnya menggonggong. Anjing yang selalu menggonggong dan tidak pernah merasa puas. Fakadzalika al-alim al-fajir, maka demikian pula orang yang alim fajir yang ahli maksiat. Fa inna Bal'am, sesungguhnya Bal'am seorang alim Bani Israil, dia kitab Allah, diberi kitab Allah Ta'ala, sehingga dia mengerti kitab-kitab Allah diberikan oleh Allah. Fa'akhlada ila syahwat, kemudian mereka cenderung kepada nafsu. Fasyabbaha bil kalbi, maka Allah mengumpamakan seperti anjing. Hai sawa'un, maka sama utiyatul hikmah, dikasih hikmah atau tidak dikasih, fahuwa yalhad, dia tetap akan menggonggong ila syahwat, kepada hawa nafsu. Nah, inilah ibaratnya ulama-ulama yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Wa qala Isa alaihissalam, maka ulama isu karena isyakratin wa qa'at ala faminah. Berkata Nabi Isa alaihissalam, perumpamaan ulama isu itu ulama dunia, ulama yang cenderung kepada dunia. Bukan lalu berarti ulama dilarang kaya tidak. Bukan berarti ulama dilarang mencari kedudukan dan jabatan. Persilakan jadi orang kaya, tetapi dia tidak bersifat tamak dan rakus kepada kekayaannya. Berapa banyaknya orang yang kaya, ulama yang kaya, tapi dia tidak merasa cenderung kepada dunianya. Malah justru kekayaannya dipergunakan untuk mencari keridhaan Allah. Imam Abu Hanifah, imam yang kaya, tetapi dia dengan kekayaannya tidak pelit, zakat dikeluarkan, infak dikeluarkan, hartanya dipergunakan di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Nabi Isa alaihissalam, matan ulama isu, perumpamaan ulama isu, kama tali sofrotin, seperti batu besar, waqa'at ala famin nahri, yang berada di mulutnya sungai. Mulutnya sungai seolah kayak menghalang. La dia tashrobu alma, dia tidak minum dari air itu, tidak menyimpan air itu, tidak mengisap air itu. Wala hiya tatrukul ma, dan dia tidak pula meninggalkan air. Ia khusus yang menyampaikan kepada pertanian, kepada tanaman. Itulah ulama itu ibaratkan kayak batu gede yang ada di mulutnya sungai. Dia tidak mengambil manfaat dari air karena air tidak masuk ke dalam batu itu.
dan juga tidak menyampaikan air tadi kepada tanaman. Itu percontohan ulama su. Lebih lagi di sini percontohan lebih dasar tadi. Wa matal ulama su matalu qanadil isi. Dohiruha jisun wa batinuha natinun. Perumpamaan ulama su itu mitlu qanadil isi, seperti parit di kebun. Artis itu kebun kurma yang berbaris. Itu ibaratkan parit di kebun kurma itu cuma isyarat kinayah. Sebenarnya maksudnya itu WC, tempat buat kotor. Doiruhu jisun, dohirnya kelihatan. Parit tadi itu putih bersih karena dikapur. Dulu tidak ada cat, yang ada kapur. Jadi jisun itu yang dikapur bersih kelihatannya. Paritnya karena dikapur, kalau sekarang katakan dicat bersih. Tapi apa isinya di dalam? Wabatinuha natinun. Di dalamnya bau busuk, kotoran, najis. Masya Allah. Dulu mungkin ya belum ada WC kayak WC kita seragam pasang keramik itu waterproof. Jadi kalau sekarang saya umpamakan ulama itu kayak WC di kamar mandi kita putih, keramik, indah. Itu ulama itu persis WC. Ya, saya kan sudah baca kitab, jangan marah sama saya, jangan dikit sama saya. Saya baca kitabnya Imam Ghazali ini. Jadi ulama su ibaratnya kayak WC dari keramik, bersih. Dulu tidak keramik. Dulu dikatakan di sini konatul fis, parit yang ada di kebun-kebun itu yang dimaksud WC. Biasanya luarnya dikapur putih, dikasih tembok putih parit itu, jadi kelihatannya bersih. Isinya apa? Kotor. Nah, lalu sekarang WC-nya bukan lagi konatul-fis, tentu menjadi WC dulu. Ada WC jongkok dibuat dari keramik, bersih dan tidak menjijikkan. Nah, jadi ulama su itu dalam kitabnya itu ibaratkan kayak WC, ya agak kasar lah. Ya, tapi saya membaca apa adanya lah. Ya, ulama su itu kayak WC, kelihatannya bagus, bersih, tapi isinya di dalam kotor. Na'udzubillah. Jadi di sini katakan wa matal ulama isu mafalu qanatil fish dohiruha jisun wa batinuha natinun. Perumpamaan ulama isu itu seperti parit yang ada di kebun-kebun yang diputihkan dengan kapur bersih, tapi isinya di dalam ada kotoran yang berbau busuk. Wa matalul kubur. Ini perumpamaannya itu ada satu ya. Jadi ulama itu kayak kuburan. Apa kuburan ini? Amirun, dibangun bagus ya. Matalul kubur dohi wa amirun. Tampaknya dilihat kuburan itu bangunan bagus, apalagi sekarang. Apalagi kalau pergi ke Johor, tempat kuburan mufti itu, kuburannya kayak Islami. Kalau lihat kuburan lagi di Irak, kuburannya kadang-kadang dibikin dari emas, pintunya emas. Jadi wa matanul kubur, dan ulama itu seperti kuburan. Dohirnya tampaknya kelihatan angin suatu bangun yang bagus. Wa batinuha idhamul mauta, tapi di dalam isinya tulang-tulang dan daging-daging mayit itu yang berbau.
Itulah gambaran ulama sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu saatnya sekarang kita koreksi semua. Benarkah apa yang kita katakan ini benar-benar dengan ikhlas lillahi ta'ala? Itu hanya dirinya yang tahu. Ikhlas itu yang tahu hanya dirinya. Apa pengertian ikhlas itu? Pengertian ikhlas itu menghilangkan segala macam karena. Kita sholat karena ingin dipuji orang. Kita sholat karena menghadapi pilkada ingin dipilih oleh rakyat. Kita sholat karena ingin disenangi mertua. Macam-macam. Karena. Banyak karena ini. Nah, ikhlas itu hilangkan semua karena. Sisain satu. Karena Allah. Maka selalu sholatku lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala karena Allah. Bukan karena ingin dipuji orang. Oh itu orang baik, ahli ibadat. Tidak. Betul-betul beribadat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak minta dipuji dan tidak takut dibenci. Termasuk juga kepada para mubaligh itu, sampaikan ulil haq walau kana murran, sampaikan kebenaran itu walaupun ternyata nanti akibatnya pahit, tapi sudah menjadi kewajiban kepada kita untuk menyampaikan kebenaran walau kana murran, walaupun itu pahit. Sampaikan kebenaran itu lillahi ta'ala karena Allah, bukan ya na'udzubillah dia berani supaya dikatakan pemberani. Dia menyampaikan dengan tegas supaya dikatakan orang pemberani. Itu namanya tidak ikhlas. Ikhlas itu menghilangkan segala karena. Tinggal satu, berbuat karena Allah. Kita jadi mubaligh, sampaikan ajaran Allah karena Allah. Tidak minta dipuji dan tidak takut dibenci. La yakhafu laumata laim. Kalau menyampaikan dakwanya pidatonya mengharapkan pujian dari orang, itu tidak ikhlas. Kalau menyampaikan pidatonya untuk nahi mungkar takut dibenci orang, itu pun tidak ikhlas. Maka juga kepada pemerintah, sebenarnya ulama itu tidak ada ulama oposisi itu. Ulama sebenarnya mengerti ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kau kepada Allah, taatlah kau kepada Rasul, dan taatlah kau kepada pemimpin-pemimpinmu, baik pemimpin negara maupun pemimpin agama. Maka tidak ada bagi ulama itu misalnya membenci pemerintah, itu tidak ada. Itu pemerintah kita. Tapi kalau ulama misalnya mengkoreksi, justru itu kewajiban ulama, amar ma'ruf nahi munkar. Ulama itu berkewajiban menyuruh kebaikan dan kewajiban untuk mencegah kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran kita harus mencegah. Hadis Rasul sudah jelas dan hadis sudah masyhur, idza ra'a ahadukum munkaran falyughayyir bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi fadzalika al-afwu iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran yang sudah jelas kemungkaran itu, cegahlah oleh engkau dengan tanganmu. Artinya terkumpul kemampuan kekuasaan. Kalau kau tidak mampu mencegah dengan tanganmu, dengan kekuatanmu, cegahlah dengan lisanmu.
Kalau dengan lisan juga masih tidak mampu, takut, terakhir minimal fami qalbihi, hatinya tetap mengingkari. Nah, disinilah kewajiban para ulama, sehingga pihak pemerintah jangan salah paham. Justru kalau ulama itu koreksi, berarti ulama ingin menyelamatkan pemimpinnya, bukan untuk menjerumuskan pemimpinnya. Karena dia sayang kepada pemimpinnya yang jadi pemimpin. Kalau tidak benar dia katakan, jangan berbuat dolim. Dan ini larangan Allah kepada rakyat, jangan berbuat dolim, jangan menggusur tanah rakyat semaunya yang dia sudah puluhan tahun menempati. Kalaupun terpaksa digusur, jadikan rakyat itu gembira, beruntung dengan digusur itu. Maka jangan ada penggusur pengganti rugi. Kalau ganti rugi, ya rugi melulu rakyat ini. Tapi hendaknya adakan penggusuran ganti untung. Malah kadang-kadang rakyat mengharap kapan saya digusur. Kayak di Saudi dulu pernah saya dengar berita orang ingin digusur oleh pemerintahnya. Mengapa ingin digusur? Karena gantinya berlipat ganda, menyenangkan. Jangan sampai pemerintah itu menggusur tanah rakyat, menyakiti rakyat. Itu sangat dolim itu. Apalagi dia sudah puluhan tahun dengan kakeknya, dengan anak cucunya menempati tempat itu. Walaupun mau digusur, bagaimana supaya itu dia gembira, tidak dirugikan, persilahkan. Nah, kalau pemerintah ulama memberikan semacam itu, berarti pemegang ulama itu sayang kepada pemimpinnya. Jangan berbuat dolim, tegakkan keadilan, jangan tebang pilih. Kalau pemerintah mengadili suatu, tebang pilih. Kalau si A dihukum begini, si B dihukum ini. Kalau dia dipersalahkan begini, kalau si B berbuat salah tapi tidak diapa-apakan, ini suatu ketidakadilan. Nah, kemudian ulama menyampaikan hal-hal semacam ini. Berarti ulama yang berani nahi munkar itu ulama yang akan menyelamatkan pemimpinnya nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga ulama-ulama yang semacam itu ulama utul akhirah, ulama akhirat yang tujuannya untuk mencari keridhaan Allah, tidak minta dipuji dan tidak takut dibenci. Hilangkan semua karena, tinggal satu, dia berbuat karena Allah. Nah, di sinilah baru dikatakan ikhlas, termasuk ulama akhirah. Lain dengan ulama dunia ini. Sehingga dalam perumpamaan kitab Ihya ini, ulama diumpamakan, ulama sufi diumpamakan kayak anjing kalau binatang yang tidak pernah puas, selalu menggonggong. Ya, memang sifat anjing itu begitu. Maka ada peribahasa bahasa Arab itu, jawid kalbaka yadbaka, laparkan anjing kalau ingin nurut sama kamu. Jadi kalau anjing itu lapar, siapapun yang pegang roti mesti diikuti, tunduk sama yang punya roti. Maka jadi ulama jangan jadi ulama kayak anjing lapar. Kalau ulamanya kayak anjing lapar, ya selalu tunduk sama yang punya roti. Nah, ini jauh kalau bagaian laparkan anjingmu kalau ingin taat sama. Jangan dibikin ulama ini kayak anjing lapar. Nah, disinilah perumpamaan yang banyak di Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu, yang termasuk saya ulang sekali lagi, ulama suku ibaratkan kayak misi. Di sini gambarkan kayak parit yang ada di kebun yang ditempati buat membuat qada'il hajat. Kadang-kadang itu dikapur yang putih supaya bersih kelihatannya, tapi isinya di dalam apa itu? Atau ulama suka kayak kuburan
Kuburan yang dibangun kadang-kadang dengan keramik dibangun yang bagus, kelihatannya hebat, penampilannya hebat, segala-galanya hebat, bicaranya hebat, pakaiannya hebat. Tapi ketika dia berbicara karena Allah atau berbicara karena pesan sponsor. Dan ini semuanya usikum wa iya yang nafsi ditaqwallah. Saya berbicara untuk diri saya, bukan untuk Anda. Untuk mengenai diri saya sendiri. Supaya mari kita berbuat semuanya untuk menuju pada keridhaan Allah. Jangan seperti yang dibahas ini. Fahadil akbar wal athar, inilah berita-berita dari hadis-hadis al-akbar, dari hadis-hadis wal athar, dan daripada perbuatan-perbuatan para sahabat. Tubayyin, yang menjelaskan annal alimah alladhi huwa min abna'id dunya, sesungguhnya orang alim yang menjadi anak-anak dunia. Min abna'id dunya, ini anak-anak dunia, bukan anak-anak, bukan ibadullah, bukan hamba Allah, tapi hambanya dunia. Nah, sekarang saya baca yang ada di sini bahwa hadis-hadis dan athar yang diungkapkan Imam Ghazali itu semuanya tubayyin, memberikan penjelasan annal alim, bahwa misalnya orang alim alladhi huwa min abna'id dunya, orang alim yang menjadi anak-anak dunia, artinya hamba-hamba dunia, bukan hamba Allah. Kalau hamba Allah tunduk kepada Allah, kalau hamba dunia tunduk kepada dunia, menjadi budaknya dunia. Nah, ulama-ulama semacam itu akhassu halan, paling hina keadaannya, wa asyaddu adaban, dan yang paling dahsyat adabnya minal jahil, daripada orang-orang yang bodoh. Wa annal faizin wal muqarrabin hum ulama'ul akhirah. Adapun orang-orang yang beruntung, orang-orang yang jaya, bukan Jawa, orang-orang yang jaya, al-muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah, hum ulama'ul akhirah, itulah ulama-ulama akhirat, yang tujuannya lillahi ta'ala, tujuannya nanti kenikmatan di akhirat, bukan kenikmatan di dunia. Tapi saya yakin insya Allah orang-orang yang mencari akhirat, insya Allah dunia mengikuti. Tetapi orang yang mencari dunia belum tentu akhiratnya mengikuti. Inilah barangkali yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal soleh kita, yang Allah sedang menguji kita dengan virus corona ini yang menyebar ke seluruh dunia, berarti kena kerusakan seluruh dunia. Oleh sebab itu saatnya kita untuk taubat kepada Allah, untuk istighfar sebanyak-banyaknya, untuk kembali kepada amal-amal soleh. Mudah-mudahan Allah segera angkat virus corona ini. Ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, idfa'an al-bala wal waba wa ta'un wa virus corona min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina amma. Ya hayyu ya qayyum, ya aziz ya ghafar, ya arhamar rahimin, irhamna. Ya tawwab tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.